Hey boy. Guys. Hey guys, how are you today? Tonight. Hey guys. Ultraman channel. Oke. Gua. Ultraman channel. Ya nyanyi yang bule tadi gimana negro? Bocah, akrab banget. Tukang berantem nih, tukang berantem. Baby girl, I'm sorry for your pain. I'm not only wanna blame. It's like ever since you left me, gonna ain't even the same. I hate the man that I became, and I thought you I would change, but I cannot be stupid and I cannot playing games. Look. Keren. Xbox sama Xbox. Itu bukan Xbox. Muncrat. Bocah bandel nih. Ini bocah bandel. Kau mau Pak Wahyu, bukan Gagak? Ya, Hyundai. Kau mau Pak Wahyu? Menghadapinya. Oh, Gagaknya lain sih. Apanya? Kayak guguk. Oke, Gagak. Oke. Apa ya? Oke, Kak Zikri. Zikri. Enak kan? Oh, ini aja ditepak ya. Ke bawah kali. Ini. Iya. Aku tidak. Iya, boleh tepak ke bawah deh. Sakit Tara sakit. Sakit. Sakit apa? Mana-mana gue disakitin. Cowok lagi. Awas itunya. Nonton sendiri dong. Kasian banget. Jangan dong. Sakitnya di mana sakit? Baru gedor. Ultraman channel. Ya, ada shoot. Kan itu kakaknya. Udah begitu ya, baru Zikri masuk. Gitu yuk. Ya ampun cantiknya. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku. Udah, aduh jangan gitu. Alay deh. Di apa? Anda Kamu bilang alay. saya Hah? Ya kamu alay. Enggak. Kamu enggak alay. Oke Rara, yuk siap. Kamu kece. Udah mama. Aku mau ngambek. Kaki Ki. Udah. Tapi situ gagangnya Pi. Iya. Itu tangkis nih, maju lu. Iya. Udah. Iya. Yuk. Oke yuk. Dari Rara dulu. Kamu tidak bisa. Kalau Siliwangi itu aslinya dari Garut atau Bogor, Pak? Sebetulnya nggak bisa disebutin gitu karena Siliwangi kekuasaan secara Sunda Wiwitan, secara sistem budaya Sunda itu terbagi dua, Sunda besar, Sunda kecil. Sunda besar itu dari Bali sampai ke Brazil,
hutan Amazon. Itu Sunda Besar disebutnya. Makanya ada peneliti-peneliti Prancis menyamakan peninggalan-peninggalan budaya dan alat-alat rumah tangga itu yang di daerah-daerah Amazon, Brazil itu sama dengan di Jawa Barat dan sama dengan di Kalimantan. Gitu. Kayak tempat numbuk padi, tempat menggoreng, tempat memasak, dapur. Dapur itu kan bukannya tempat, dapur itu wadah, tempat membakar, tempat masak, kompor kalau zaman sekarang. Itu orang Sunda sebutnya itu dapur itu, bukannya dapur itu sebuah tempat masak. Alat masak itu kompor dapur sebetulnya. Nah, itu sama. Kalau tarik garis ke sistem kesundaan besar itu sama di zaman dulunya. Nah, kalau cerita ini kan Siliwangi ini cuma punya 2 istri, Subang Larang sama Kentring Manik ya. Yang populer. Gitu. Tapi sebetulnya padahal banyak. Selir banyak selirnya. Kenapa Pajajaran itu sulit ditembus oleh raja-raja besar kayak Majapahit? Ada kenal yang disebut kalau di Sunda Wiwitan sistem Tritangtu ya. Ada baladahan, segala hutan larangan yang disebut pamali, yang nggak boleh setiap orang masuk ke dalam. Itu ada secara geografis Jawa Barat itu punya 3 trap kelebatan hutan. Jadi orang-orang adanya di atas nih, mereka nih Majapahit dan segala macam di atas hutan atas. Nggak akan ketemu Raja Pajajaran itu akan sulit ditembus karena adanya di paling bawah. Sunda dulu tuh lebat banget, lebat ini hutan-hutannya, gunung-gunungnya, jurang-jurangnya itu sangat sulit ditembus. Wajar kalau disebut Siliwangi itu menguasai secara kisah gitu, menguasai para binatang terutama harimau. Karena ada di wilayah mereka nih, di hutan di bawah mereka nih. Lu kalau orang-orang kalau mau menyerang Pajajaran harus ketemu ke wilayah yang tengah. Yang tengah itu kalau Sunda bilang tempat sasatoan, itu tempat sato, tempat para hewan berkomunitas. Berat masuk ke situ. Sebelum nembus ke Siliwangi, wajar kalau ada satu peristiwa cerita. Dan kalau pasukan mana masuk pasti dikepungnya sama macan. Udah wajar mereka memasuki wilayah-wilayah hutan yang dikuasai para binatang. Nah, Siliwangi masih jauh ke dalam gitu. Terus kan yang populer ya, kalau di ceritanya itu Siliwangi itu bermusuhan dengan Kian Santang, namanya. Karena mengislamkan Prabu Siliwangi. Nah, tukang Prabu yang ceritain. Ya, bagaimana nih Pak Ananda Jos? Masih simpang siur ya. Sampai sekarang itu masih digali. Jadi sebenarnya gini, ini kan banyak hal yang Sunda itu ada judul juga cerita, ada judul cerita kolosal tutur tinular. Sunda itu terbiasa karena dulu bukan budaya tulis menulis, jadi budaya mendongeng ketika maghrib, ketika jauh menjelang malam menjelang tidur, ada mendongeng menceritakan riwayat kolot-kolot orang baheula, kakek-kakek kita dulu begini dan begitu. Makanya diriwayatkan katanya Raden Kian Santang ketemu Imam Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan sampai dia ngejar-ngejar bapaknya. Ini sebuah jangan-jangan menurut versi saya, sebuah historis, anak ngejar-ngejar bapaknya. Kalau memang dia benar sudah menjadi muslim, kayaknya nggak seperti itu deh gitu peristiwanya. Kejar-kejar sampai jauh masuk ke dalam kanekes Baduy gitu kan, cuma untuk disunat. Saya rasa ini hal yang analogik gitu kan, nggak logik. Kalau menurut versi saya itu mah udah Prabu mah udah memang mempertahankan apa yang udah dia pegang aja. Dan juga Prabu tidak pernah melarang anaknya sokwe mangga kalau mau jadi muslim. Karena sejak dulu di Indonesia, di tanah Jawa sangat welcome terhadap apapun. Orang-orang Sunda terutama welcome, mau agama apa aja masuk. Di sini kan Hindu dan Buddha yang datang terlebih dahulu.
Jadi saya sendiri menganulir, memaksa sampai gitu karena pengen disunat. Enggak lah, enggak sampai kayak gitulah. Terus sampai jatuh peperangan, enggak. Ini kan dramatik tutur tinular ini. Yang air berkembang menjadi besar gitu. Enggak lah. Kian Santang itu muslim yang punya, pasti saya yakin punya akhlak yang bagus terhadap orang tuanya. Enggak mungkin seperti itu. Enggak akan mungkin seperti itu. Nah, ini sampai sekarang kan secara secara bukti sejarah tertulis nggak ada gitu. Memang minim artefak penulisan di kita. Nah itu mengenai artefak tuh ya, kan banyak ditemukan. Misalnya kalau Majapahit ada pintunya, Kusen, ada artefak kerajaan. Sedangkan Pajajaran kan yang kita tahu ya nggak ada ya. Nah itu gimana Pak? Itu memang atau ceritanya kan menghilang. Ya. Jadi hilang sama lidi lelaki, lidi perempuan tuh katanya ditanamin itu terus menghilang. Nah itu juga masuk dalam konsep tutur tinular, jangan-jangan ya, ini kan asumsi. Semua juga kalau mau beradu asumsi nggak bisa mengklaim yang lo omongin itu salah, harus begini, nggak sesuai fakta sejarah. Nggak semuanya fakta sejarahnya harus tertulis dong gitu kan. Jangan asumsi. Kenapa kerajaan Pajajaran tidak ada pembuktiannya gitu? Ini zaman memang yang tadi saya cerita, balik lagi ke sebuah sistem geografi Sunda. Kalau Candi Borobudur ditemukan, Prambanan ditemukan dalam kondisi terkubur di tanah, karena itu memang di tempat terbuka dan memang sengaja eksodas dibangun untuk itu. Kalau Pajajaran enggak. Pajajaran budaya Sunda yang rumah Sunda itu udah terbukti, kelihatan aja udah dari sebutnya, kalau gawir awian, legok cayan gitu diairin, menjaga itu, bahwa memanfaatkan hal-hal yang ada, rumah-rumah dari bambu, dari gedek gitu kan. Wallahu alam apakah kerendahan hati Prabu Siliwangi itu membuat kerajaan-kerajaan juga dari awi dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Tapi secara material, secara sisa-sisa material memang tidak ada bukti itu. Kalau ada artefak berupa batu kayak di Tarumanegara segala macam, itu mungkin jangan-jangan udah setelah Prabu Siliwangi, udah anak-anaknya yang mendirikan kerajaan. Kayak di Ciamis ada bukti kerajaan. Itu kan setelah Prabu Siliwangi, kalau klaim saya, setelah Prabu Siliwangi, anak-anaknya mempertahankan kekuasaan setelah jatuhnya huru-hara Dyah Pitaloka, dibangun secara permanen, malah muncullah baru kerajaan. Nah, itulah diklaim sebagai kerajaan Pajajaran, sisa-sisa kerajaan Pajajaran. Kalau Prabu Siliwanginya kerajaannya wallahu alam di mana? Kalau orang-orang yang mencintai spiritual boleh saja bilang gerbangnya ada di Bogor, gerbang pintunya. Betul. Gerbang pemandiannya ada di situ gunung, Sukabumi, ada di mana? Ada di Gunung Salak katanya ya. Di Sumedang juga ada. Ya wajar orang kekuasaan Prabu Siliwangi sedemikian besar, wajar aja setiap rakyat Sunda yang mencintai rajanya akan mengklaim disitulah tempat tinggalnya beliau. Itu kan memang tipe-tipe psikologi kecintaan lokal terhadap kecintaan orang-orang lokal terhadap pemimpinnya yang bijaksana, itu sangat manusiawi, sangat niscaya. Jadi yang diklaim benernya yang di mana sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Seperti saya bilang tadi. Iya. Kita membenarkan memang ada sisa kerajaan di Ciamis ada, tapi itu bukan peninggalan Prabu Siliwangi. Itu setelah jauh ke sini gitu loh. Udah permanen, udah bata, udah tembok gitu kan. Udah permanen. Prabu Siliwangi hidup tahun berapa? Kian Santang hidup tahun berapa? Kalau diklaim ketemu sama Imam Ali bin Abi Thalib, kebayang nggak tahun berapa? Hampir 700 Masehi. Tahun 700 Masehi. Rasulullah lahir 517 Masehi. Kita perkirakanlah setelah Rasulullah wafat 700-an atau 800-an Masehi lah. Gitu ya.
Kian Santang ketemu, mungkin secara data tertulis juga nggak ada gitu kan, mungkin. Nah, menurut cerita yang saya dengar juga Prabu Siliwangi itu ketika dia mengakhiri hayatnya dengan cara moksa, Pak. Iya, itu juga Moksa. boleh-boleh aja, boleh-boleh aja mengklaim itu karena kesaktian beliau, Tapi kan fakta tertulisnya, misalkan masuk dalam kidung, dalam macapat kalau orang Sunda bilang mau copat, iya, moksa atau apakah itu ditulis pas ketika Prabu meninggal atau jauh sebelum Prabu meninggal? Tutur tinular itu didengar baru ditulis atau apa? Itu nggak ada pembuktian itu. Kalau artefak atau relief itu kan solid, misalkan di Prambanan, di Borobudur solid, itu gambar-gambar Borobudur itu tulisan-tulisan gambarnya solid. Gitu. Jadi salah satu kerajaan di Nusantara yang memang tidak sampai sekarang belum bisa terkuak ya cuma Pajajaran. Iya. Ya loh. Iya. Satu-satunya, betul. Iya. Ini menjadi sebuah fakta unik. Ada namanya, ada keturunannya, ada namanya, dipercayai, ada keturunannya dan sangat ada. Tapi pembuktian ke atasnya itu abu-abu tuh. Abu-abu. Nah, kewajiban para ahli-ahli pikir Sunda lah, para saintis Sunda lah, para raden-raden itu sendiri punya kewajiban untuk mencari sejarah yang solid, yang real, bahwa di sini gitu. Ya kan dari sekian kerajaan yang tidak tertulis di buku sejarah secara umum ya. Kita kan sekolah dulu Iya, ada Majapahit, Sriwijaya, kecuali Pajajaran sendiri ada. Saudara dari Aswawarman sendiri, ada gitu. Itu Cerita dalam sejarah ya, betul. itunya. Oh, itu cikal bakal ke Siliwangi ya, Pak? Enggak, Bukan. bukan. Yang tadi bilang Taruman Negara dari Purnawarman, cikal bakal Pajajaran dari Aswawarman, yang asal airnya di Mulawarman, Kalimantan. Gitu. Dahsyat. Terima kasih atas wawancaranya Pak Ya. Sutradara, Pak Lilo. Tapi ini jangan dicatat menjadi sebuah kebenaran. Ini kan ngobrol asumsi-asumsi. Hanya berdasarkan pengetahuan. Ya, asumsi-asumsi yang harus selalu kita curigai. Sejarah harus mau kita curigai. Jangan kalau orang Sunda bilang jangan kekehan, solid pasti ini nggak bisa. Kayak sejarah peperangan. Sejarah peperangan itu membuat sejarah itu ketika sejarah peperangan pasti dibuat oleh yang menang. Bukannya oleh yang kalah. Ya istilahnya itu sejarah ditulis oleh pemenang. Ya? Iya, itu biasa. Kekuasaan. Intinya bahwa ini bukan sebuah cerita fiksi. Mengenai Pajajaran ini adalah cerita nyata, true story. Kenapa begitu? Walaupun sekarang kita harus menggali dan mungkin bisa sampai gila sebenarnya dengan moksanya Prabu, kerajaannya yang tidak ada, betul nggak Lilo? Hanya berdasarkan dengan petilasan-petilasan dan lain-lainnya, yang bukti-bukti yang mungkin secara detailnya itu belum banyak untuk membuktikan, tapi ini harus bukan diyakini dan ini memang ada. Kenapa begitu? Ini karena menyangkut ke dalam penyebaran agama Islam. Kita bukan bicara agama ya di sini, maksudnya arahnya ke situ. Kenapa begitu juga? Karena ini menyangkut ke para sunan. Karena ada salah satu sunan dari keturunan Prabu Siliwangi yaitu Jayadewata adalah Sunan Gunung Jati. Nah, mungkin salah satu bukti yang mengiyakan untuk lebih meyakinkan lagi adalah adanya kerajaan Kecerbonan, Kasepuan. Itu salah satu bukti bahwa sebelumnya memang sudah berdiri kerajaan Pajajaran yang memang sekarang tidak diketahui keberadaannya.
begitu. Jadi dengan kata lain cerita ini bukan fiksi ya, Pak, ya? Bukan. Ini benar-benar ada ya. Ya iyalah, kalau memang fiksi nggak mungkin dong ditulis dalam buku sejarah. Yang sekarang menjadi simpang siur adalah di mana dan kenapa gitu kerajaan Pajajaran ini. Iya, kenapa Gitu. bisa nggak ada? Itu yang kan sekarang semua orang bertanya-tanya. Betul. Tapi balik lagi, ini kuasa dari Yang Maha Kuasa. Betul, insya Allah pasti akan terungkap. Betul. Wah, sangat bermanfaat nih obrolan kita kali ini mengenai seluk-beluk Pajajaran, kisah sejarah. Ya, saya juga jadi banyak celengan nih ya. Juga untuk pemirsa Marwan Channel, ya pantang terus ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, Kita like pantang terus. dan Like, subscribe ya. Marwan Channel Marwan ya. Channel. Oke. Jangan lupa ini dongeng-dongeng menjelang istirahat syuting. Syuting ya. Jadi boleh aja kita anggap sebuah tambahan pola berpikir. Jangan dulu dimasukkan ke dalam wilayah ilmu pengetahuan karena ini semua asumsi. Asumsi betul. Oke. Ya, tapi setidaknya ini memberikan gambaran ya. Gambaran tentang kerajaan Pajajaran yang masih simpang siur, tapi dengan ulasan tadi sedikitnya kita membuka cakrawala wawasan kita tentang Pajajaran. Dan saya salut juga, ternyata Pak Sutradara ini bukan hanya sekedar menyutradarai, tapi mendalami juga sejarah ini. Ini luar biasa menurut saya. Prabu juga ya, Prabu juga seorang pemain yang punya dedikasi tinggi, ternyata memahami juga sejarah ini. Jadi di sini tidak ada yang main-main ya, semua berdasarkan pengetahuan yang mumpuni menurut saya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ilo. Terima kasih Prabu, terima kasih banyak. Oke, saksikan terus keseruan kita hanya di Ultraman Channel. Oh ya, jangan lupa subscribe dan kasih like. Oke? Oke, thank you.